Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vera Junaidia Febrihari, Prodi Tadris Biologi dari IAIN Jember. Oke, hari ini kalian akan belajar tentang materi yang sama dengan materi yang kemarin, yaitu ekosistem. Yang akan kita bahas lebih dalam lagi yaitu tentang pola-pola interaksi, aliran energi dalam ekosistem, dan daur geobiokimia. Oke, pertama kita akan membahas tentang pola interaksi dalam ekosistem. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, pada penjelasan komponen penyusun ekosistem, diketahui bahwa setiap makhluk yang ada di dalam ekosistem berinteraksi satu sama lain. Karena dengan adanya interaksi, maka ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Tetapi dalam ekosistem itu, interaksi yang dilakukan memiliki bentuk, hubungan, dan tujuan. Apa saja hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem dan bagaimana bentuk serta dampaknya? Mari kita bahas ya. Nah, jadi interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Nah, jika interaksi antara makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem, dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi, interaksi dalam sebuah ekosistem ini digolongkan menjadi 5, yang dimana semuanya memiliki perannya masing-masing. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada netral. Yang dimaksud dengan netral adalah jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah disebut dengan interaksi netral. Mengapa? Karena mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tetapi tidak ada persaingan dan memangsa dalam interaksi ini. Nah, contohnya itu seperti gambar ini ya. Yang digambar ada ayam dan kucing. Nah, ayam dan kucing ini berinteraksi netral karena tidak mengganggu satu sama lain walau mereka berada di lingkungan yang sama. Lanjut, yang kedua ada predasi. Nah, predasi ini adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Jadi interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya seperti gambar ini. Zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Yang ketiga ada simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam simbiosis ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah sejenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya seperti gambar ini, lebah madu dan tanaman berbunga ya. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga. Nah, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan yang dilakukan oleh lebah madu. Nah, sehingga
memungkinkan daerah penyerbukan yang lebih luas pada bunga. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Nah, dalam simbiosis ini satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk yang menjadi teman simbiosisnya. Mengapa? Karena hal ini terjadi karena biasanya salah satu makhluk tersebut tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim, tetapi membutuhkannya untuk bertahan hidup gitu. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, ini adalah tumbuhan tali putri ya. Salah satu tumbuhan hama dan tumbuhan parasit. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan agar bisa bertahan hidup. Ini adalah yang dinamakan simbiosis parasitisme. Nah, yang terakhir ada simbiosis komensalisme, yang dimana dalam interaksi ini satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya seperti gambar ini, yang dimana anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Ini yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Oke, kita lanjut ke 5 interaksi dalam sebuah ekosistem tadi ya. Yang keempat ada antibiosis, yang dimana antibiosis ini adalah interaksi antara makhluk hidup, dimana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti gambar ini ya. Gambar ini adalah jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. Ini yang disebut dengan interaksi antibiosis. Yang terakhir ada interaksi kompetisi, yang dimana interaksi kompetisi ini adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Contohnya misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Itu ya. Ini contohnya seperti gambar yang sudah ada. Ini yang dinamakan dengan interaksi kompetisi. Lanjut ke bab selanjutnya ya, yaitu aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi ini merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Aliran energi dalam ekosistem dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, kemudian ke konsumen primer atau bisa disebut dengan herbivora, kemudian lanjut ke konsumen tingkat tinggi atau bisa disebut dengan karnivora, sampai ke praproba, saproba atau bakteri dan jamur. Jadi saproba ini merupakan makhluk hidup yang hidup di sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, seperti bangkai atau sampah organik gitu ya. Jadi aliran energi ini juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi penguraian jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makanan memakan. Nah, energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan transformasi energi.
salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Nah, sumber energi luar yang dimaksud ini yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari akan ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Nah, peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis ya. Nah, dalam proses inilah energi dari matahari akan diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup gitu. Jadi dalam komunitas suatu ekosistem terjadi proses-proses interaksi di antara anggota populasi-populasinya. Proses interaksi tersebut contohnya adalah proses saling makan dan saling dimakan. Hal ini yang dimaksud agar bisa bertahan hidup ya. Jadi aliran energi ini terdapat rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya aliran energi ini. Oke, kita bahas rantai makanan terlebih dahulu ya. Jadi rantai makanan ini merupakan siklus makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu, rantai makanan ini berkaitan dengan komponen biotik ya. Jadi dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Ini ya, contohnya seperti gambar ini ya. Pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Nah, dan setiap tingkat dari rantai makanan ini dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik gitu ya. Jadi pada tingkat trofik yang pertama yaitu suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau bisa disebut juga sebagai produsen. Bisa dilihat ya gambarnya ya, produsen. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Dilihat ya di gambarnya, konsumen tingkat 1 ya. Kemudian selanjutnya organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Dilihat ya gambarnya, konsumen tingkat 2. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging dan seterusnya ya. Jadi dan organisme yang menempati tingkat tropik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak atau konsumen 3. Biasanya konsumen tingkat 3 ini ditempati oleh hewan omnivora. Kemudian ada dekomposer. Dekomposer ini merupakan makhluk hidup pengurai yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik gitu ya. Kemudian kita bahas pada jaringan makanan. Jaringan makanan ini adalah
gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Itu. Dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan ya, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Nah, sebaliknya satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Bisa dilihat ya gambarnya, dipahami dulu. Lanjut kita bahas yang selanjutnya, yaitu ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah bentuk piramida yang menggambarkan perbandingan kandungan zat makanan dan aliran energi dari produsen ke konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, ke konsumen tingkat 3, dan seterusnya dalam satu ekosistem. Perhatikan ya gambar ini. Jadi misalkan kata pada contoh rantai makanan di gambar ini dihilangkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat. Mengapa? Karena tidak ada pemangsanya. Kebalikannya, jumlah ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang mati. Kenapa? Karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makan belalang yang jumlahnya bertambah banyak, gitu ya. Jadi dari ilustrasi ini sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Jumlah konsumen satu harus lebih banyak daripada konsumen 2, dan seterusnya, gitu ya. Jadi apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Paham ya? Kita sebagai makhluk hidup senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain. Seperti kalian ketahui ya, yang barusan saya jelaskan, bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk itu kita harus arif dan bijak dengan tidak melakukan perusakan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita. Mari cintai lingkungan hidup kita melalui dari yang terdekat dengan menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Gitu ya. Selanjutnya kita bahas bab berikutnya, yaitu daur biogeokimia. Daur biogeokimia ini merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air. Nah, dalam daur biogeokimia ini dikenal dua macam daur, yaitu diantaranya daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik ini merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Nah, sedangkan daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara, gitu ya. Jadi, daur biogeokimia ini berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Nah, unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia ini meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia ini juga sebagai pertukaran antara
komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan ditingkatkan trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Nah, jadi unsur-unsur sebagai zat biotik ini melalui air dalam daur ulang dengan komponen yang hidup diantaranya bahan ekosistem akan diangkat di setiap tingkatan berupa elemen yang dibuat dari bahan organik dan akan didaur ulang. Elemen-elemen ini termasuk pada komponen dan unsur biotik yang melalui udara dan daur ulang makhluk dan bebatuan atau geofisika gitu ya. Jadi siklus dalam pembentukan daur biogeokimia ini diantaranya adalah sebagai berikut, akan saya jelaskan gitu ya. Jadi ada penguapan. Penguapan ini pada siklus ini atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air tanah, kemudian bergerak secara vertikal dengan horizontal di bawah permukaan tanah. Yang selanjutnya ada permukaan air. Nah, permukaan air ini adalah sebuah limpasan dalam permukaan, biasanya diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu macam-macam daur biogeokimia ya. Jadi yang pertama ada siklus biogeokimia daur karbon. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar siklus biogeokimia daur karbon. Jadi siklus karbon ini merupakan siklus biogeokimia yang dimana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Jadi dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir ini disebut adalah ada atmosfer, biosfer, terestrial, biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil karbon. Kemudian ada lautan. Lautan ini termasuk karbon anorganik berlarut dan biota laut hayati dan non-hayati ya. Dan ada sedimen. Sedimen ini yang termasuk bahan bakar fosil. Jadi pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi. Namun demikian, laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Neraca karbon global adalah kesetimbangan pertukaran karbon antara yang masuk dan keluar antar reservoir karbon atau antar satu putaran. Spesifik siklus karbon, misalnya atmosfer sampai biosfer. Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber atau lubuk karbon dioksida gitu ya.
Selanjutnya yaitu ada yang kedua, ada siklus biogeokimia daur nitrogen. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu gambar ini ya. Jadi siklus daur nitrogen ini adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Oke, jadi kita bahas tahap-tahapan terjadinya daur nitrogen. Tahap yang pertama yaitu daur nitrogen atau proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Gangguan hijau juga memiliki kemampuan yang sama seperti memfiksasi nitrogen. Kemudian tahap yang kedua, yang dimana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang kemudian akan mengubahnya menjadi protein. Jika ada hewan atau tanaman yang mati, maka pengurai akan mengubahnya menjadi NH3 atau gas amonia dan NH4+ atau garam amonium yang terlarut oleh air. Nah, proses yang terjadi ini dinamakan dengan amonifikasi. Bakteri Nitrofomonas dapat mengubah senyawa amonium dan amonia menjadi nitrat yang diproses oleh Nitrosomonas. Nah, denitrifikasi merupakan proses di mana oksigen yang terdapat dalam tanah terbasah, maka nitrat akan cepat ditransformasikan menjadi oksida nitrogen atau gas nitrogen. Gitu. Jadi vertebrata secara tidak langsung telah mengkonsumsi nitrogen melalui asupan nutrisi dalam bentuk protein maupun asam nukleat. Di dalam tubuh, makromolekul ini dicerna menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino dan komponen dari nukleotida, dan dipergunakan untuk sintesis protein dan asam nukleat yang baru atau senyawa lain. Sekitar setengah dari 20 jenis asam amino yang ditemukan pada protein merupakan asam amino esensial bagi vertebrata. Artinya, asam amino tersebut tidak dapat dihasilkan dari asupan nutrisi senyawa lain. Nah, sedangkan sisa-sisanya dapat disintesis dengan menggunakan beberapa bahan dasar nutrisi, termasuk senyawa intermediat dari siklus asam sitrat. Lanjut, yang ketiga ada siklus biogeokimia daur air atau hidrogen. Sebelumnya perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar siklus biogeokimia daur air atau hidrogen ya. Jadi siklus air atau siklus hidrologi ini adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, jadi air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan hujan gerimis atau kabut. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Tak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup tanpa adanya air, ya kan? Air terdapat secara melimpah di laut, tetapi ketersediaannya relatif terbatas di daratan.
Bagi tumbuhan, air merupakan salah satu faktor penting untuk fotosintesis, perkecambahan dan pertumbuhan serta sarana transportasi zat. Nah, bagi hewan dan manusia, air merupakan faktor penting dalam melaksanakan transportasi zat daur air. Disebut juga daur hidrologi. Secara garis besar, daur hidrologi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada daur hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang. Mari kita bahas satu persatu ya. Yaitu yang pertama ada daur hidrologi pendek. Sebelumnya perhatikan dulu ya, gambar ini adalah termasuk daur hidrologi pendek. Jadi, air laut menguap, uap air naik ke udara lalu bersatu menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air, kemudian turun sebagai hujan. Pada daur hidrologi pendek ini, terbentuknya awan dan hujan terjadi di atas laut. Jadi hujan tidak mencapai daratan, gitu ya. Kemudian lanjut yang kedua, ada daur hidrologi sedang. Perhatikan gambar ini ya. Jadi, air laut menguap, uap air naik ke udara dan terbawa air sampai di atas daratan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi, membentuk titik-titik air. Lalu turun sebagai hujan di daratan, sebagian air meresap ke dalam tanah, sebagian lain kembali ke laut melalui sungai. Itu adalah penjelasan dari gambar daur hidrologi sedang ya. Lanjut, ada daur hidrologi panjang. Ini gambar daur hidrologi panjang ya. Mari kita bahas. Jadi, uap air yang berasal dari penguapan air laut, kolam, danau, sungai, maupun hasil transpirasi tumbuhan naik ke udara, lalu bersatu menjadi awan. Awan terbawa oleh angin ke arah daratan dan pada jarak tertentu terhalang oleh pegunungan. Akhirnya, awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air dan turun sebagai hujan di atas pegunungan. Nah, air hujan ini meresap ke tanah di pegunungan lalu diserap oleh tumbuhan di pegunungan. Sebagian muncul sebagai mata air. Melalui sungai air mengalir kembali lagi ke laut. Adalah penjelasan pada gambar daur hidrologi. Lanjut, macam-macam biogeokimia yang keempat, yaitu ada siklus biogeokimia daur sulfur atau daur belerang. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu, ini adalah gambar siklus biogeokimia daur sulfur. Kita bahas ya. Jadi daur belerang atau daur sulfur ini adalah salah satu bentuk daur biogeokimia.
Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas. Salah satu zat yang terkandung dalam gas tersebut adalah sulfur. Jadi, sulfur banyak terdapat di kerak bumi. Sulfur dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam sintesis senyawa protein. Sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya digunakan untuk sintesis protein. Melalui rantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob, membentuk sulfat kembali, dan bila mengurai berlangsung secara anaerob, menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Jadi, gas sulfur dan sulfida juga berasal dari reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri produksi sulfur. Oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara dioksidasi menghasilkan sulfur. Selanjutnya, sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat dalam tanah. Proses terjadinya sulfur akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu, asapnya akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolitit air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Nah, air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik ya. Jadi sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfat akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Lanjut, yang terakhir ada siklus biogeokimia daur fosfor. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu gambar ini ya. Jadi daur fosfor merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Daur fosfor memiliki dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Di samping itu, tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan baik urin maupun feses yang ada di tanah oleh bakteri pengurai akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi perannya sangat diperlukan. Atom fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat. Fosfat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Fosfor banyak dikandung oleh asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan mentranslasikan
sandi genetik. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.